Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rianto Pikidaya, mahasiswa STAI Darut Tauhid, Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar wakaf. Pada pembahasan kali ini terdapat rumusan masalah, yaitu diantaranya yang pertama penjelasan wakaf, 2. Dasar hukum wakaf, 3. Rukun wakaf, 4. Syarat wakaf, 5. Macam-macam wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waqfu. Bentuk masdar dari waqafa yakufu waqfan. Kata al-waqf semakna dengan al-habs. Bentuk masdar dari habasa yahbisu tahbisan, yang berarti menahan atau berhenti, mengekang atau menghentikan, tetapnya sesuatu dalam keadaan semula. Sedangkan wakaf menurut istilah adalah menahan benda asal atau pokok dan menjadikan buah atau hasil untuk sabilillah atau jalan kebaikan, yakni menahan benda atau harta dan menyalurkan hasilnya di jalan Allah. Wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal tahbisul asli atau menjadikan manfaatnya berlaku umum. Tahbisul asli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan dan digadaikan kepada orang lain. Cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif tanpa imbalan. Wakaf menurut para ulama. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa ulama yang menjelaskan sedikit tentang wakaf. Yang pertama ada menurut pendapat Abu Hanifah, wakaf adalah menahan benda yang menurut hukum statusnya tetap menjadi milik si wakif atau orang yang mewakafkan, dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja. Sedangkan menurut Imam Malik, wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya, untuk diserahkan kepada yang berhak atau mauquf alaih, dalam bentuk penyerahan yang berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu dilepas dari penguasaan si wakif, serta dimanfaatkan kepada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan atas harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan untuk suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, seperti menjual, memberikan atau mewariskannya untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah, tidak haram yang ada.
Dasar hukum wakaf. Wakaf memiliki hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang pertama dalil Al-Qur'annya yang berbunyi, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran surat Ali Imran ayat 92. Adapun dalil hadisnya yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Rukun wakaf. Rukun wakaf di antaranya yaitu yang pertama adalah orang yang berwakaf atau disebut dengan wakif. Yang kedua ada harta yang diwakafkan atau disebut mauquf bih. Yang ketiga tujuan wakaf atau disebut dengan mauquf alaih. Dan yang terakhir yang keempat ikrar wakaf atau sigot wakaf. Syarat wakaf. Dalam kitab Fathul Qorib, wakaf hukumnya zawaj. Ada 3. Yang pertama, mauquf. Barang yang diwakafkan harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya. Yang kedua, wakaf harus diberikan pada asal mauquf alaih pertama yang sudah wujud atau fard. Mauquf alaihnya selanjutnya yang tidak akan terputus, akan selalu ada. Dan yang ketiga, wakaf tidak dilakukan pada sesuatu yang haram. Nah, syarat wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang pertama di pasal 9. Nazir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Menurut pasal 6, perseorangannya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Nah, syarat dari organisasinya hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan, yaitu pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan yang tadi disampaikan sebelumnya. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. Dan yang ketiganya, badan hukum hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. Lanjut, syarat wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Pasal 15-nya yang berbunyi, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Yang selanjutnya, pasal 1 ayat 3, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Nah, pasal 17 berbunyi, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan
PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Nah, sekarang macam-macam wakaf. Wakaf terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama berdasarkan segi peruntukan. Nah, itu juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada wakaf ahli. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Wakaf jenis ini, wakaf ahli atau wakaf dzurri, terkadang juga disebut dengan wakaf alal aulad atau wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. Yang keduanya ada wakaf khairi. Wakaf khairi secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek yang kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Nah, yang sekarang yaitu wakaf berdasarkan jangka waktu. Nah, terbagi menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama ada wakaf mu'abbad atau permanen. Wakaf mu'abbad adalah wakaf yang bersifat abadi. Objek wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Ini adalah bentuk wakaf yang paling sesuai dengan prinsip sedekah zariyah. Yang kedua ada wakaf mu'aqqad atau sementara. Wakaf mu'aqqad adalah wakaf yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan atau niat wakif setelah masa tersebut berakhir. Objek wakaf kembali kepada wakif atau ahli warisnya. Kesimpulannya, wakaf adalah penahanan hak milik pribadi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau ibadah tanpa menghilangkan kepemilikan atas benda tersebut. Wakaf bersifat abadi dan merupakan bentuk sedekah jariyah. Dasar hukum wakaf berasal dari Al-Quran, hadis, ijma' ulama, serta diperkuat oleh peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Rukun dan syarat wakaf terdiri dari wakif, mauquf alaih, dan sigot. Wakaf terbagi menjadi beberapa macam, baik berdasarkan tujuan, jenis harta, maupun jangka waktunya. Inovasi seperti wakaf uang menunjukkan fleksibilitas dan relevansi wakaf dalam kehidupan modern. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.